tertib pertemuan. Sebelum kita mulai kajian malam hari ini, teman-teman bisa perhatikan tata tertibnya ya. Untuk yang pertama, yang pastinya berpakaian sopan dan rapi sesuai adab yang menghadiri majelis ilmu, meski kita bertemu secara online. Yang kedua, gunakan nama asli di Zoom agar memudahkan identifikasi peserta. Menggunakan nama asli underscore daerah asal teman-teman. Kemudian nyalakan kamera atau on cam bagi teman-teman yang memungkinkan agar suasana lebih hangat dan juga interaktif. Kemudian yang keempat, matikan mikrofon saat pemateri menyampaikan materi untuk menghindari gangguan suara. Selanjutnya, bertanya dengan sopan dan sesuai tema kajian. Teman-teman jika ingin bertanya, silakan dapat melakukan klik icon raise hand atau angkat tangan terlebih dahulu, atau menunggu untuk dipersilakan oleh pemateri atau host sebelum berbicara. Kemudian saat sesi tanya jawab, bicara harap bergantian dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Selalu jaga adab dan bahasa di kolom chat maupun saat berbicara langsung. Jadi itu saja yang dapat disampaikan terkait dengan tata tertib kajian bersama dengan berteman Quran. Semoga dengan menaati tata tertib ini, majelis ilmu kita menyatakan pada ilmu yang kita dapatkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, mungkin izin untuk merimain lagi, teman-teman silakan jika memungkinkan untuk on kamera, bisa on kamera. Jika belum memungkinkan, nggak masalah, tapi mohon untuk teman-teman bisa tetap menyimak dengan mindful. Selanjutnya, kita langsung saja kepada inti acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pembahasan materi oleh pemateri kita yang teman-teman juga kenal, mungkin sebagian teman-teman kenal. Maka pada malam hari ini kita akan ditemani oleh pemateri yang insya Allah juga teman-teman tidak asing dan juga teman-teman sudah sebagian yang mungkin kenal. Beliau adalah Kak Atifah Patronada, SSI, MM, seorang influencer muslimah yang aktif berbagi refleksi kehidupan, healing berbasis Quran, dan pendampingan spiritual yang membumi serta relate dengan keseharian kita. Mari kita sambut dan dengarkan bersama pemaparan materi dari beliau dengan harapan semoga setiap kalimat yang disampaikan menjadi wasilah turunnya ketenangan di hati kita. Baik, kepada Kak Atifah, apakah Kak Atifah sudah aman Kak Atifah di room Zoom? Sudah aman. Syifa, apa kabar? Ya Allah, Alhamdulillah baik Kak Atifah. Kak Atifah gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik juga. Teman-teman semua gimana nih? Apa kabar? Tadi udah tanya ini, kirim emoticon yang menggambarkan perasaan hari ini nggak? Udah. Aku kirim dong Kak, aku Oh, kirim yang lope-lope matanya. oh, menunjukkan hatinya sedang berbunga-bunga ya, penuh cinta Bunga, hari ini. iya. Karena Betul, ketemu happy dengan banget. saudara kita dari berbagai macam wilayah di Indonesia nih, Masya Allah, kasih Pak. Masya Allah banget, iya. Itu juga salah satunya. Dan berhubung karena malam ini juga jadi malam satu Rajab nih Kak, jadi aku merasa Betul. aku harus semangat nih untuk Dan membekal diri gitu. iya, dan Alhamdulillah malam satu Rajab ini kita habiskan untuk ngobrolin Al-Quran ya, ngobrolin Allah. Bukan hal-hal yang nggak jelas ya malam mingguan. Iya, betul banget ya. Semoga teman-teman juga nanti bisa belajar lebih mindful juga bersama dengan Kak Atifah ya Kak ya. Insya Allah. Ya, Oke, mungkin langsung saja kepada Kak Atifah. Sudah siap Kak? Insya Allah sudah, mangga-mangga. Ya, baik kepada Kak Atifah dipersilakan kepada silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kelihatan share screen saya ya? Kelihatan Kak. Oke, kita buka ya, biar lebih berkah ngobrol-ngobrolnya, biar lebih apa namanya tercatat gitu di sisi Allah sebagai penambah derajat kita, maka kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lugatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah kita dikumpulkan, disilaturahimkan dalam rangka, tentunya dalam rangka beribadah pada Allah, dalam rangka saling tawasoh bihaq bisober. Semoga setiap langkah upaya waktu yang kita luangkan, yang kita korbankan menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita dan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum pernah berlaku bagimu ujian seperti orang-orang terdahulu? Ya, yang mana mereka itu masat sumul baksa wadh-dharra wazulzilu, yang mereka diberikan sama Allah ya, berupa ujian gitu kan, yang sampai mengguncangkan perasaan mereka gitu kan. Ya, sampai Rasul mereka dan orang-orang beriman di antara mereka berkata, "Mata nasrullah?" Kapan ya datang pertolongan Allah? Ya, ala inna nasrullahi qarib, kata Allah. Ingatlah, ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, dan justru biasanya pertolongan Allah itu datang di ujung gitu ya, di saat kita udah bertanya, aduh ini kapan ya? Gitu. Aduh ini aku udah kayaknya udah nggak kuat lagi deh. Aduh ini kayaknya aku udah nggak bisa lagi deh. Nah itu tanda-tandanya bahwa pertolongan Allah akan semakin dekat. Ya, nah ayat ini sebagai apa namanya pembuka yang selalu memotivasi saya di setiap fase-fase kehidupan. Ya, dan ada fase yang pada malam hari ini kita akan ngobrolin bareng-bareng ya, tentang sesuatu yang mungkin tanpa sadar sering kita lakukan. Ya, tanpa sadar sering kita lakukan, dan eh, apa mungkin kita sering ngerasa, kok aku energinya drain banget ya gitu. Kok aku cepet ngerasa capek. Kok aku cepet ngerasa lelah gitu. Kok aku apa namanya kerjaanku nggak beres-beres gitu. Energi yang aku pakai untuk ngerjain activity satu, tugas satu, kemudian pindah ke tugas yang lainnya itu cepat turun gitu. Kalau ibaratnya baterai itu, baterai health-nya kok kayaknya 50-60%. Nah, itu kenapa gitu kan? Nah, ini salah satu alasannya adalah mungkin seperti judul yang kita bisa lihat bareng-bareng ya, I'm tired of pretending I'm okay. Ya, aku capek berpura-pura kalau aku baik-baik saja. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin sudah disinggung tadi sedikit sama Kak Syifa ya, sebagaimana adab dari menuntut ilmu, meskipun ini adalah ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing online, agar keberkahannya tidak hilang, maka mari kita sesuaikan gitu ya, kita jemput berkahnya dengan berilmu dalam kondisi apa namanya bersuci. Ya, jadi teman-teman misalnya yang belum punya wudhu, boleh ngambil dulu wudhunya ya, agar nggak ngantuk juga karena kita kajiannya malam-malam. Ya, kemudian yang kedua adalah siapkan buku catatan dan alat tulis. Ya, kalau nanti ada yang perlu dicatat, boleh ya dicatat agar tidak lupa. Kalau kata Ali bin Abi Thalib itu, ikatlah ilmu dengan catatan. Ya, dan kalau misalnya nih teman-teman ada yang mungkin mau ikut kuisnya berteman Quran gitu ya, boleh nanti di akhir mungkin akan kasih Pak singgung juga ya, apa namanya, untuk share ke story ya, apa kesimpulan atau kesan atau ilmu yang didapat pada malam hari ini, dan tag @berteman Quran gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah komen asal daerah. Nah, ini asal daerah mah udah saya lihat ya. Saya lihat sudah apa namanya sudah ada di grupnya masing di grup apa di namanya masing-masing. Ya, ini Masya Allah ada yang dari Jogja, ada yang dari Depok, ada yang dari Bandung, Revi ya. Ada yang dari Payakumbuh, Sumatera, teman kita, apa Laras ya. Kemudian ada yang dari Madiun, Surabaya. Oh, Bandung banyak ya. Ada Arni, ada Ara, ada yang dari Makassar. Oh, Masya Allah, Samsinar, ada yang dari daerah timur nih. Ya, semoga apa namanya ketemu kita pada malam hari ini banyak membawa keberkahan ya buat kita semua. Dan boleh, oh ya ini ya, tolong dong, ini apa biar makin seru ya, kalau teman-teman bisa on cam, temenin saya, boleh mangga on cam ya. Kalaupun tidak, nggak apa-apa, di sinyalnya mungkin lagi kurang stabil,
maka berarti kolom komennya dipersiapkan. Karena nanti saya akan banyak tanya-tanya, teman-teman harus fast respon jawab di kolom komentar. Ya, pertanyaan saya yang pertama mungkin komen kesibukan teman-teman semua. Ya, ada yang lagi sekolah, ada yang lagi bekerja, ada yang lagi kuliah, boleh tulis di kolom komentarnya ya. Aktivitinya lagi apa aja nih teman-teman? Aku sekolah, oh Masya Allah, Ara, Bandung. Saya suka apa kagum ya sama teman-teman yang sekolah itu udah sering ikut kajian-kajian kayak begini. Saya dulu sekolah tuh ngapain ya? Karena saya boarding school juga, makanya di zaman waktu saya sekolah itu belum boleh megang HP ya. Bukan belum boleh, nggak boleh megang HP. Jadi kita nggak main internetan. Tapi keren gitu karena kalian di usia sekarang udah apa namanya kepo gitu sama bagaimana dunia itu bekerja gitu ya, ikut kegiatan ini, kegiatan itu, kajian ini, kajian itu gitu ya, Masya Allah. Wah ini Amira Tangsel juga sekolah juga, Masya Allah. Kemudian ada yang lagi kuliah. Wah, semangat ya kuliahnya ini yang ada Konita, ada Sinta, ada Elsa, ada Syamsinar Makassar. Oke, Masya Allah. Apa Kareba? Gitu ya kalau nggak salah Makassar ya. Kemudian ada yang lagi kerja, oh sama pejuang rupiah, pejuang cuan. Kita ya, ada Fatih dari Surabaya kerja. Ada yang sedang melahirkan, cuti melahirkan. Masya Allah sudah menikah berarti ini ya. Doakan saya segera menyusul ya. Ada yang, oh Dian ya, Dian juga bekerja juga. Kerja sambil kuliah, oh Masya Allah. Aku suka apa ya, kagum juga sama teman-teman yang pas kerja, pas kuliah itu udah kerja. Karena waktu saya kuliah itu sama sekali nggak ada apa ya, kalau mau kerja itu udah, aduh udah gimana tenaganya ya, udah habis kayaknya. Karena kesedot sama tugas-tugas yang nggak ada habisnya. Insya Allah. Oke, kita next. Nah, ini ya, ada sebuah hadis yang menjadi apa penegur gitu ya, penegur dan pengingat kita gitu. Ketika Allah cinta, idza ahabballahu qauman ibtala. Jika Allah mencintai ya seseorang atau sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ujian ini kita nggak jangan selalu kategorikan sebagai sesuatu yang nggak yang bikin kita nggak nyaman ya. Karena ujian itu harta yang banyak juga ujian. Ya Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan apa namanya kekayaan yang luar biasa itu adalah ujian buat dia. Ya Nabi Ayub ya dengan sakitnya, dengan kehilangannya, ya itu juga ujian buat dia. Ya jadi di sisi Allah itu sebenarnya takdir gitu ya kalau di rukun iman yang ke 6 ya, beriman pada takdir baik dan takdir buruk. Baik dan buruk itu adalah sesuatu yang kita lihat di sisi kita. Ya, tapi di sisi Allah semuanya itu sama. Ya, semuanya itu tujuannya adalah untuk melihat respon kita terhadap ujian tersebut. Ya, apakah kalau misalnya iman kita sehat, kalau misalnya iman kita kuat, kalau misalnya iman kita baik-baik saja gitu, maka responnya adalah sabar ataupun syukur. Dan itu dua-duanya baik untuk kita. Ya, kalau guru saya dulu pernah bilang bahwa tidak ada ujian yang mutlak. Ya, tidak ada ujian yang mutlak. Sesuatu yang kita lihat negatif, tapi tapi sebenarnya di balik sesuatu yang tidak kita sukai itu, di baliknya ada sesuatu yang membawa manfaat besar untuk kita. Ya, membawa nikmat yang besar yang menunggu untuk kita temukan. Ya, dan sebaliknya gitu, sesuatu yang kita anggap kurang gitu ya, tapi di baliknya ada hal yang sesuatu yang kita anggap luar biasa gitu ya. Misalnya kita habis mendapatkan sebuah nikmat yang sangat-sangat kita syukuri, tapi di baliknya ada ujian yang tidak kalah hebatnya gitu. Ya, ujian kesombongan, ya ujian kelapangan, itu adalah ujian-ujian yang nggak jarang loh, nggak sering gitu ya orang-orang bisa lulus dengan sempurna di ujian-ujian tersebut kayak gitu ya. Nah ini ya, saya pengen tanya dulu ke teman-teman ini aktif kolom komennya ya, pernah nggak ngerasa gini, pernah ngerasa kayak gini nggak ya, sedang ngerasain burnout. Burnout tuh apa sih Kak? Jadi kalau burnout itu
apa ya, kalau yang saya rasakan tuh misalnya kita mungkin lagi biasa aja gitu ya, atau teman kita lagi nanya dengan nada yang biasa, tapi kita ngejawabnya tuh ketus gitu. Tapi kita ngejawabnya tuh marah gitu ya. Kita ngejawabnya enggak, kasar gitu, rada kasar gitu ya, rada rada enggak senyum lah gitu. Nah itu lagi burn out tuh. Ya kalau misalnya kalau saya sekarang alhamdulillah bekerjanya di bidang kesehatan. Kalau apa namanya sebagai sebagai em, nakes gitu tenaga kesehatan, maka kan perawat dokter itu kan harus tersenyum, harus ramah, harus memberikan servis yang baik gitu ya kepada pasien-pasien karena mereka adalah orang-orang yang datang untuk meminta pertolongan kayak gitu kan. Ya, tapi ketika beban kerjanya sudah sangat tinggi, ya maka perawat-perawat itu kadang jadi rada apa judes ditanyain. Padahal maksudnya nggak begitu gitu, karena dia lagi saking banyaknya pekerjaannya gitu ya. Makanya ketika ada sedikit kesenggol, langsung senggol bacok kayak gitu. Ya, nah teman-teman pernah nggak kayak gitu? Lagi burn out ya, atau mungkin apa namanya di luar senyum nih ketawa-ketawa. Oh pernah ya, banyak yang menulis nih ya, sedang merasakan. Insya Allah ya, sedang banyak hal-hal yang berperang di kepala kita ini. Berperang di kepala kita, berperang di hati kita. Em, Mungkin di luar gitu ya kita ketemu teman-teman di kampus, di sekolah, ya ketemu keluarga kita mungkin, atau ketemu teman kerja kita gitu ya. Kita ketawa, eh, ngakak gitu ya, kita ketawa dengan lepas gitu. Tapi biasanya justru orang yang tertawanya paling kenceng itu sebenarnya sedang ada sesuatu yang dia pendam. Ya, dia pengen melepaskan itu tapi nggak nggak keluar gitu ya. Maka yang keluar adalah itu kepura-puraan. Ya, tertawa yang sangat-sangat kencang gitu. Kalau dulu PTT aku pernah punya temen dia orangnya introvert banget, pendiam banget gitu kan. Dan dia pernah ada di fase sedang banyak masalah gitu. Dan orang-orang nggak notice gitu ya dia banyak masalah, dia nggak sering cerita gitu. Tapi dia pada suatu hari kok ketawanya kenceng banget. Itu hal-hal yang nggak lucu juga dia ketawain. Ya itu dia kenapa sih gitu. Nggak tahu, aneh gitu. Terus kita apa balik aja ke kerjaan kita masing-masing. Tapi saya tahu gitu karena saya banyak cerita sama dia. Dia memang dia sedang mengalami suatu hal yang luar biasa dalam hidupnya dan nggak apa namanya nggak bisalah dia sembarang untuk ceritakan kayak gitu ya. Atau ngerasa nggak punya rumah. Tuh ya Allah sedih banget ya. Nggak punya rumah dalam tanda kutip ya. Bahkan kadang tuh yang paling sedih itu kita tidak bisa menjadi tempat yang nyaman untuk diri kita sendiri. Ya, em, beda antara sedang sendiri ya dan dengan kesepian. Ya, ada orang-orang yang sendirian tapi dia nggak ngerasa sedih gitu ya, dia nggak ngerasa kesepian gitu. Tapi ada orang-orang yang teman-temannya terlihat banyak gitu ya. Dia terlihat populer, tapi ternyata dia merasa kesepian. Dia merasa tidak punya rumah. Nah, itu kenapa ya? Kok dia tidak merasa nyaman gitu dengan dirinya, dengan keluarganya, dengan Allah bahkan. Ya, atau ngerasa nggak kenal sama diri sendiri. Ya, ini adalah sesuatu yang kalau teman-teman usianya mungkin masih 25, 26 ya, atau di bawahnya ya, karena tadi masih sekolah di bawah 20 bahkan, sering-sering deh nanya ke diri sendiri, kenalan sama diri sendiri. Karena ada loh orang-orang yang usianya udah 34, 35, 36 gitu ya, tapi dia masih nggak kenal sama dirinya sendiri. Kurangnya apa, lebihnya apa, dia suka apa, dia nggak suka apa. Batas yang dia harus pasang tuh yang seperti apa gitu. Kalau ada orang yang melewati batas itu dia harus ngapain. Nah, itu tuh ada orang-orang yang tidak tidak mengerti akan hal itu, belum mengerti akan hal itu. Dan ada lagi ya, kehilangan value diri sendiri. Mungkin dia sudah punya nilai, tapi karena hal yang dia lakukan, dia jadi kehilangan value itu. Siapa yang pernah merasa seperti ini? Nah, berarti kita ada di tempat yang tepat ya. Insya Allah semoga Allah memberikan apa namanya tuntunan dan bimbingan gitu. Kenapa? Karena Al-Quran itu teman-teman ya, di sini kita berteman Quran gitu kan.
Al-Quran itu adalah maps kita menuju surga, betul gak? Ya, kita Allah ciptakan di dunia untuk apa sih? Coba dong tulis di kolom komen, kita diciptakan sama Allah di dunia untuk apa ya? Untuk main? Untuk sekolah? Untuk kerja? Masya Allah, untuk beribadah, betul ya. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, maka Allah menciptakan Syifa untuk beribadah. Allah menciptakan Dian untuk beribadah. Allah menciptakan Qanita, menciptakan Syamsinar, ya untuk apa? Untuk beribadah pada Allah. Ya, nah ibadahnya itu yang seperti apa sih? Kalau kalau hidup kita untuk beribadah berarti seluruh fasilitas yang Allah berikan untuk menunjang kehidupan kita, maka harus dilaksanakan dalam rangka beribadah gitu kan. Ya, nah berarti waktu 24 jam kita, ya harta kita, potensi kita semuanya kan dipergunakan dalam rangka beribadah pada Allah. Ya, tapi gitu kan, tentu Allah nggak akan langsung ngejudge gitu, melepaskan gitu kan. Yaudah kamu di dunia ibadah ya gitu. Nanti pulang ke akhirat saya hitung, saya hisap gitu. Nggak seperti itu. Allah memberikan kita maps, memberikan kita petunjuk ya yang akan jadi tuntunan. Ya gimana sih cara kita menyelesaikan perasaan ini, menyelesaikan masalah hidup ini, menyelesaikan masalah sosial ini. Ya semuanya ada di mana? Ada di dalam Al-Quran. Kayak gitu. Ya. Nah, kita belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Siapa yang tahu Nabi Ayub? Nabi Ayub itu siapa ya? Ada yang pernah apa namanya baca kisahnya mungkin? Bukan Nabi Ayub ya, sorry. Nabi Yakub. Ini salah ya saya ya. Nabi Yakub. Nabi Yakub ya. Siapa Nabi Yakub itu? Nabi Yakub adalah ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Quran surat Yusuf ini adalah surat yang sangat spesial karena dia kalau teman-teman ya tadi bilang pernah ngerasain hal-hal yang saya mention di depan, teman-teman harus baca Quran surat Yusuf dari awal sampai akhir. Ya harus merutinkan baca surat itu karena surat ini adalah surat yang diberikan kepada kepada Rasulullah gitu ya dengan asbabun nuzul yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi waktu itu em, apa namanya para sahabat itu kan sedang berjuang ya dengan keimanannya. Ada seorang sahabat yang namanya Khabbab bin Ad. Ada yang pernah dengar? Sahabat namanya Khabbab bin Ad. Ya, beliau adalah sahabat yang tugasnya atau pekerjaannya adalah, ayo siapa yang pernah mendengar kisah tentang beliau? Khabbab bin Ad. Ada yang pernah dengar? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, beliau adalah seorang sahabat yang bertugas sebagai pandai besi. Bukan bertugas ya, bekerja waktu itu sebagai seorang pandai besi. Yang mana kita tahu seorang pandai besi waktu itu ya rakyat sipil biasa lah ya, bukan petinggi Quraisy ya, sukunya bukan suku Quraisy, dia suku Arab biasa. Jadi di Mekah itu pada masa itu ada dua golongan manusia. Ada dua golongan masyarakat ya, masyarakat Quraisy dan masyarakat non Quraisy. Masyarakat Quraisy ini adalah masyarakat kelas atas, kasta atas, karena mereka adalah apa? Mereka dipercayai, bukan dipercayai, memang mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, makanya keturunan-keturunan mereka tuh dimuliakan gitu di sana. Nah, yang kedua adalah masyarakat non Quraisy. Non Quraisy ini adalah orang-orang Arab biasa. Ya, dan pada saat itu di Mekah ketika gitu ya karena kastanya itu masih sangat-sangat tinggi gitu ya. Kalau ada orang Quraisy dan non Quraisy berseteru, maka biasanya yang akan dimenangkan itu adalah orang-orang Quraisy gitu. Karena alasan nasabnya mereka. Kayak gitu ya. Nah, Khabab bin Art ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang sudah berislam. Ya, kemudian beliau karena ketahuan berislam, ya maka sama majikannya dia dihukum. Ya, dihukumnya seperti apa gitu. Apa lagi? Musik aja jam. Bentar ya. Sama mana tadi? Ya, jadi lagi sedang dihukum. Akhirnya beliau dihukum. Dihukumnya adalah beliau
Masya Allah ini ya, beliau diikat gitu ya, tangan dan kakinya seperti kambing guling. Jadi diselongsong panjang gitu ya, besi panjang, beliau diikat, dari tangannya diikat, kakinya diikat. Kemudian beliau apa namanya, apikan gitu, dibakar gitu di atas perapian, ya tempat dia biasa menempa besi. Ya, dan saking panasnya gitu ya, saking sakitnya maka punggung beliau melepuh gitu kan. Dan Khabbab bin Ad bilang, demi Allah, api yang membakarku itu tidak padam kecuali punggungku yang melepuh ini kemudian meletus, ya, dan cairannya menetes-netes membasahi dan memadamkan api itu. Ya, jadi itu, aduh, luar biasa sekali ya, perjuangan orang-orang terdahulu ketika memegang Islam. Nah, kemudian dengan punggungnya yang sakit ini, beliau datang kepada Rasulullah yang sedang duduk di samping Ka'bah gitu, dan beliau bilang gitu, ya Rasulullah gitu, kan kenapa sih engkau nggak doa aja sama Allah gitu ya untuk meringankan beban kita gitu. Ya, jadi Khabbab bin Artim ini minta kepada Rasulullah untuk, kan doa, doa Rasulullah kan pasti terijabah ya nggak sih? Kan Rasulullah gampang ya, tinggal doa di samping Ka'bah, bilang ya Allah lindungi orang Muslim dari siksaan orang-orang Quraisy. Ya Allah lindungi Khabbab dari siksaan Fulan bin Fulan. Ya Allah lindungi Bilal dari siksaan Fulan bin Fulan. Kan gitu. Tapi Rasul tidak melakukan itu gitu. Kenapa gitu? Makanya Khabbab bin At tanya itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah yang waktu itu sedang sedang apa bersandar ya di sisi Ka'bah, kemudian duduk dengan tegak, dan beliau bilang bahwa apa sungguh gitu, orang-orang di sebelum kalian ada yang diuji dengan apa namanya, disisir gitu ya, dengan sisir dari besi sampai terpisah antara tulang dan dagingnya, dan itu tidak memalingkan mereka dari keimanan pada Allah. Artinya apa? Artinya, aduh, ujian kalian tuh belum seberapa, kata Rasul. Tahan ya, gitu, intinya gitu. Ya, kemudian Khabbab bin Ad yang belum menyerah, tetap duduk di samping Rasulullah dan, ya Rasulullah, gitu. Oke lah nih kita sedang menghadapi ujian ini. Tapi ya Rasulullah, tolong bantu kami, bacakanlah ayat-ayat Al-Quran untuk agar kami untuk gitu ya, untuk meringankan beban di dalam hati kami, kata Rasulullah, kata Khabbab bin Ad seperti itu. Dan turunlah surat Yusuf. Ya, turun surat Yusuf dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Jadi kalau biasanya Quran itu turunnya sedikit, sedikit gitu ya, 2 ayat, 3 ayat. Nah, Quran surat Yusuf itu langsung jebret turun semuanya. Ya, menjelaskan kisah pemuda yang sama sekali tidak pantas untuk disakiti, tapi disakiti. Pemuda yang sangat sama sekali tidak pantas untuk dibunuh, dijahati, tapi dijahati. Ya, pemuda yang apa namanya, sama sekali tidak pantas untuk difitnah gitu, akhlaknya, tapi difitnah. Ya, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dalam salah satu kisahnya, ketika Nabi Yusuf ini hilang, ya, dikabarkan hilang, kemudian dikabarkan di apa ya, saudara-saudaranya itu membuat kabar dusta gitu kepada ayahnya Nabi Yakub. em, Apa namanya, Nabi Yakub itu sangat sedih karena kehilangan Yusuf, kehilangan anak yang sangat berharga buat dia. Ya, dan di salah satu ayatnya, ya, Nabi Ayub alaihissalam berkata, Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, ya Yakub berkata, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku dan kesusahanku kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, jadi ternyata teman-teman semua, ketika gitu, kalau misalnya kita lihat gitu Nabi Yusuf, Nabi Yakub ini, di sini kita belajar dari Nabi Yakub ya. Ketika beliau mengalami kehilangan gitu. Kenapa sih kok Nabi Yakub begitu kehilangan dengan apa perginya Yusuf? Karena di antara 12 anaknya Nabi Yakub ya, ada dua anak terakhir itu yang nomor 11 Yusuf, nomor 12 itu Bunyamin. Ya, 1 sampai 10 itu adalah anak yang tidak terlalu soleh. Diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah anak-anak yang tidak terlalu soleh ya. Mereka merencanakan untuk membunuh adiknya karena cemburu. Mereka adalah orang-orang yang apa saling iri gitu kan. Mereka adalah orang-orang yang saling berhasad gitu. Mereka adalah orang-orang yang salah satunya Yahuda
itu menjadi apa namanya kakek moyang dari kaum Yahudi selanjutnya. Kan seperti ya, nah Nabi Yusuf ini ketika kecil bermimpilah beliau bermimpi. Mimpi ada satu bulan, satu satu bulan, matahari dan 11 bintang sujud kepadanya, kan gitu kisahnya. Dan ternyata tafsirnya adalah suatu hari ayahnya, ibunya, dan 11 adik-adiknya itu akan bukan bersujud ya, tapi akan mengakui keimanan dari Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, karena kehilangan anak yang menjadi penerus wahyu ini, Nabi Ayub sangat, sangat sedih. Ya bahkan dikisahkan itu beliau apa saking sedihnya, beliau menangis sampai menangisnya itu matanya sampai buta. Ya gitu kan. Dan apa Nabi Yakub di sini yang bisa kita teladani ya, yang mana seorang nabi, yang mana yang namanya nabi itu pasti lebih kuat dari kita ya nggak sih? Ya, jadi nabi itu teman-teman karena beliau-beliau itu punya tugas yang luar biasa ya. Mereka punya tugas-tugas yang lebih berat gitu dibanding manusia pada umumnya. Maka mereka diberikan kecerdasan 10 kali kecerdasan manusia biasa. Ya, mereka juga diberikan kekuatan 10 kali kekuatan manusia biasa. Mereka diberikan apa namanya kepekaan, ya, mereka diberikan kelebihan-kelebihan lah dibanding manusia-manusia biasa. Nah, Nabi Yakub aja ketika kehilangan tuh sesedih itu, sehancur itu, sesedih itu gitu kan. Tapi akhirnya, tapi beliau tidak berpura-pura di hadapan keluarganya, di hadapan anak-anaknya, apalagi di hadapan Allah. Ya, dan satu-satunya tempat yang Nabi Yakub tahu gitu, satu-satunya tempat yang tidak akan mengecewakannya ketika dia bercerita tentang kesedihannya, mengeluhkan kekurangannya, kehilangannya adalah Allah semata. Kan kayak gitu. Nah, seringkali kita ya eh, apa namanya ketika kita merasa lemah gitu, ketika kita merasa hancur, ketika kita merasa kecewa, kita apa ya malu untuk mengakui kekecewaan kita. Kita merasa gak pantas gitu mengakui kalau kita ini sedang sedih, kita ini sedang sakit, kita ini sedang merasakan ketidaknyamanan, kita ini sedang merasakan apa ya dihinakan, ya. Karena kita mengignore rasa-rasa itu. Kadang kita justru nggak apa-apa, aku bisa kok. Ya kita seringkali membohongi diri kita sendiri. Dan ternyata hal ini nggak sehat, teman-teman. Ya eh, apa hal ini nggak sehat. Kenapa? Karena akhirnya bisa jadi hati kita tuh jadi numb. Numb itu apa? Bahasa Indonesianya bebal, jadi gak peka, jadi gak apa ya, mungkin jadi keras hati kita, ya, karena kita sering berbohong, membohongi diri kita sendiri. Yang mana ini tidak sama sekali tidak dicontohkan oleh para nabi terdahulu. Ya, Nabi Muhammad ya ketika beliau menginginkan sesuatu, ketika minta sesuatu, beliau bilang kepada Allah. Bahkan Nabi Musa itu pernah bilang, mintakanlah kepada Allah meskipun hanya untuk garam untuk makananmu dan rumput untuk kudamu. Ya kita seberapa sering sih kita klingi sama Allah? Seberapa sering sih kita minta sama Allah gitu? Jangan sampai kita minta ke Allah itu hal-hal yang besar saja, gitu. Hal-hal yang oh ini kita nggak bisa nih, kita baru minta. Itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Ya, kita minta pada Allah, kita klingi sama Allah itu bahkan untuk hal-hal yang sangat remeh, bahkan untuk hal-hal yang apa sih gitu doang emang emang boleh didoain, boleh. Ya Allah, hamba pengen beli kuota ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Meskipun kita punya uangnya di rekening kita, ya Allah aku pengen sarapan pakai telur ceplok, ada telurnya di dapur, ada garamnya di dapur, tapi kita ngomong sama Allah. Ya hal-hal kecil kayak gitu tuh bagus di apa ya diomongin kita dijujurin sama Allah. Nah kita ngerasa seringkali kita ngerasa hal-hal kecil kayak gitu nggak perlu ya perasaan-perasaan kecil kita ya ketika kita nggak nyaman sama orang,
ketika kita nggak nyaman dengan perlakuan, ketika kita nggak nyaman pada suatu environment gitu, kita nggak cerita sama Allah. Ya, karena kita mungkin ada ambisi lain yang kita kejar gitu. Ya, tapi itu ternyata lambat laun tadi gitu ya, membuat kita justru menabrak fitrah-fitrah yang sudah Allah tentukan. Oke, next ya. Nah, ini. Jadi ini saya mau cerita sedikit ya tentang ada seorang teman saya. Masya Allah, beliau adalah orang yang sangat-sangat menjaga hubungan ikhwan akhwat. Di sini ada ikhwan gak ya? Dia sangat-sangat menjaga hubungan ikhwan dan akhwatnya, gitu. Tapi pada suatu hari dia mendapatkan ujian dari Allah. Ya, dia waktu itu sedang berproses untuk munakahat, ya, dan qadarullah nggak jadi, ya nggak jadi qadarullah. Nah, hal itu membuat dia merasa sedih dan kecewa sama Allah. Ya Allah, aku kan sudah beribadah sesuai dengan syariatmu. Aku kan sudah melakukan hubungan apa bukan hubungan apa ya, proses gitu ya, proses mutakaat ini sesuai dengan syariatmu, dengan proses ta'aruf. Tapi kenapa rasa sakit hati yang aku dapatkan? Ya, nggak jadinya itu kenapa? Karena ternyata laki-laki yang apa tadinya mau dijodohin sama dia itu ternyata dekat sama perempuan lain dan akhirnya memilih perempuan lain itu. Jadi sudah deal nih ya, udah deal ya, bahasanya jual beli gitu ya. Sudah deal gitu kan, nanti akan di bulan apa, kunjungan ke keluarga dan lain-lain. Kayak gitu-gitu ya ada diobrolin. Tapi kok nggak datang-datang gitu. Oh, ternyata dalam waktu itu dia baru ketemu sama perempuan lain, deket sama dia, dia jalan, ya kerja bareng segala macam dan akhirnya pergi gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat apa teman saya ini akhirnya kecewa sama Allah dan waktu itu dia akhirnya memutuskan untuk oke, kalau kayak gitu aku akan cari sendiri dengan caraku, nggak pakai cara engkau, kata dia begitu. Ya, akhirnya dia waktu itu di tempat kerjanya dia melepas, bukan melepas apa ya, dia mengangkat batas-batas yang sudah lo tentukan. Dia dekat sama laki-laki, dia lepas dengan bercanda dengan laki-laki gitu ya, bahkan dia suka-sukaan gitu, HTS-an gitu ya sama seseorang di sana gitu kan. Ya, dan alhamdulillahnya Allah masih sayang sama dia. Allah masih sayang sama dia. Allah masih memberikan kepada dia tunjuk gitu kan. Ya, qadarullah setelah beberapa bulan dia melakukan hal itu, akhirnya dia apa namanya qadarullah hubungan dia dengan laki-laki yang HTS itu jadi nggak bagus. Ya jadi nggak bagus, tapi dia tetap kekeh mau sama si cowok itu. Akhirnya dengan apa dia bertahan gitu ya, meskipun dia dijahatin ya, meskipun di PHP-in, meskipun orang-orang tuh udah ngetawain dia gitu kan, apa namanya, eh, kok kok mau sih gitu, kok bisa-bisanya sih kamu kayak gitu ngerendahin diri sendiri dan lain-lain gitu kan. Ya, dia membohongi dirinya sendiri, dia membohongi perasaan kalau dia tuh udah nggak nyaman diperlakukan seperti ini, dia tahu ini salah dan dia maksa gitu ya. At some point akhirnya dia bertaubat gitu ya, kembali pada Allah dan akhirnya dia apa karena sudah merasakan itu, sudah capek dengan hal itu, akhirnya dia balik lagi, alhamdulillah. Kan kayak gitu ya, teman-teman. Ya jadi apa kita 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 harus jujur gitu, harus jujur sama diri sendiri dan pada Allah. Saya pernah waktu itu waktu SMA ya, waktu SMA qadarullah saya ada di SMA-nya apa waktu itu boarding school di Manisan Cedekia di Serpong. Mungkin Syifa juga tahu daerah situ. Teman-teman saya itu orang-orang pintar semua. Saya orang-orang rata-rata, saya biasa aja gitu kan. Tapi saya waktu itu pernah punya mimpi ingin ikut Olimpiade biologi waktu itu. Karena saya punya mimpi itu, makanya saya apa ngerayu Allah lah ya, ngerayu Allah. Sholat ya, kemudian puasa, kemudian tahfiz juga saya lakukan, Daud saya lakukan, ikhtiar belajar juga saya lakukan, semuanya saya lakukan. Tapi waktu itu waktu kelas 1 saya ikut tes gitu kan, pertamanya ada tes dulu di sekolah, di lingkungan sekolah, 6 orang terpilih, 6 orang ini akan dikarantina untuk masuk ke kota
kemudian masuk ke provinsi, kemudian masuk ke nasional gitu ya. Nah, dari apa waktu saya kelas 1 nggak lulus nih. Nggak lulus karena apa? Nggak lulus tes awal di sekolah. Kelas 2 saya nyoba lagi, nyoba lagi. Ya, dan itu udah saya tunggu-tunggu banget momen itu. Ya, tapi qadarullah waktu itu apa namanya nggak ada orang-orang yang mendukung saya dengan mimpi saya. Karena teman-teman saya adalah teman-teman yang kelas berat semua. Saya itu ke ranking 10 besar aja waktu itu nggak dapat ya. Tapi teman-teman yang ikut seleksi Olimpiade itu tentu teman-teman yang pinter-pinter ya. Ada yang yang tahun kemarin ikut nasional, ada yang hafiz Quran, ada yang langganan juara kelas, langganan lomba gitu. Teman-teman saya banyak yang kayak begitu. Tapi apakah hal itu menjadi alasan saya jadi nggak bisa bermimpi? Enggak gitu kan. Waktu itu saya sangat-sangat ambisius. Oke, gas terus ya, kejar terus, belajar terus. Nggak cuma di apa Olimpiade, tapi saya juga di perlombaan bahasa waktu itu saya ikut perlombaan sorry di kelas gitu ya saya juga apa berupaya agar rajin untuk merayu Allah kan. Datang ke kelas paling awal, duduk di depan, nggak tidur selama kelas gitu kan. Tapi hasilnya tidak membahagiakan ya, karena waktu itu pelajaran matematika saya remet, remet terus, remet, remet, remet. Itu ada yang kayak gitu. Nah, kemudian apa namanya, sedangkan teman-teman saya yang memang tadi pintar itu ya, mereka masuk kelas, telat, duduk paling belakang, di kelas tidur, nilainya 80, 90. Kan nyebelin ya, ada orang-orang yang kayak gitu. Kemudian saya pernah waktu itu apa namanya ikut lomba storytelling ya, ada pekan bahasa di sekolah, ada pekan bahasa, saya ikut storytelling, saya berupaya untuk menang nih, oh karena tadi ambisius, saya orang ambisius. Apa saya latihan, saya hafalin teksnya, saya latihan performnya, saya siapin performance-nya, lighting dan lain-lain saya siapkan. Ya waktu itu malam-malam saya perform, qadarullah saya nervous. Karena nervous jadi apa yang saya hafalkan hilang semua gitu kan. Karena hilang, saya jadi malu di depan panggung. Itu dilihatin sama teman-teman sekelas ya banyak. Dan itu sangat-sangat kena sama mental saya gitu kan. Saya sedih banget, saya marah sekaligus kecewa. Saya lari ya karena waktu itu boarding school ya, jadi sekolah, asrama, masjid semuanya itu dalam satu lingkungan yang sama gitu kan. Saya lari tuh dari ruang kelas itu habis beresin perform, taruh barang-barang, saya lari ya dari kelas ke asrama. Kayak drama banget ya. Di pinggir itu saat saya lari itu ada teman saya manggil kan, Atifa mau kemana gitu. Saya nggak nengok karena saya lagi marah, saya lagi kecewa sama Allah. Lari ke kamar, saya tutup kamar. Di itu saya jujur aja, saya jujur sama Allah gitu. Ya Allah, kenapa kayak begini? Kenapa sih kok sekarang apa yang penting itu IQ bukan akhlak? Kenapa teman-teman saya IQ-nya pinter gitu ya, yang nilainya bagus-bagus gitu. Itu tuh dapat kesempatan yang nggak saya dapatkan. Sedangkan saya berusaha dengan akhlak yang baik gitu kan ke teman-teman, ke guru. Tapi saya nggak dapat kesempatan seperti mereka. Kenapa kayak gini? Gitu lah pokoknya. Aku nangis, senangis itu, seteriak-teriak gitu. Tapi karena di asrama lagi sepi, jadi aman gitu ya, nggak ada yang mendengar, nggak ada yang tahu, kecuali Allah gitu. Ya, dan setelah saya puas, saya nangis, saya apa namanya ceritain semua hal yang saya sedihkan gitu kepada Allah. Akhirnya besok saya tetap beribadah gitu, saya tetap sholat, tapi sholatnya kayak, ya Allah nih saya sholat ya, gitu. Ngaji gitu, ya Allah nih saya ngaji ya. Sampai pada suatu sore, waktu itu saya ingat ya, sebelum maghrib saya datang duluan ke masjid, dan kemudian saya buka Quran itu secara acak, lihat bukalah di Quran surat Maryam. Ya, di Quran surat Maryam itu saya baca Arabnya, saya baca artinya, ya bunyinya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, apa namanya, kafha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria.
Kaf ha ya ain shad, ceritakanlah Muhammad tentang nikmat Tuhanmu kepada hambanya yang bernama Zakaria. Idnadahu rabbuhu nidaan khafiyya. Ketika dia meminta pada Tuhannya dengan nada yang lemah lembut. Qala, dia berkata, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba, ya Allah, sungguh tulangku telah melemah dan rambutku telah memutih. Tapi aku tidak pernah kecewa, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ayat itu sangat-sangat menampar saya, sangat-sangat menegur saya. Karena waktu itu saya berdoa gitu ya untuk bisa ikut Olim itu kayaknya baru 1,5 tahunan, tapi sudah sangat tidak sabar gitu dengan hasilnya. Sedangkan Nabi Zakaria yang waktu itu meminta anak ya dari usia beliau menikah itu kan usia 30-an, di usia 80 ya beliau usia 80 atau 100 saya lupa ya. Kalau nggak salah 70 tahun berdoa, berarti 100 ya beliau. Beliau usia 100, sedangkan Hana istrinya waktu itu usianya 20 menikah dengan beliau, ya berarti usia 80. Apa namanya, baru di usia segitulah ya Nabi Zakaria dan Hana mendapatkan jawaban dari doanya. Ya berupa apa? Berupa siapa? Berupa Yahya alaihissalam. Kok saya nggak sabaran banget ya untuk berdoa pada Allah? Gitu. Ya, akhirnya saya menyadari kesalahan saya bertobat. Dan baiknya Allah memberikan hadiah-hadiah kecil dalam kehidupan saya, gitu kan. Alhamdulillah olim saya lulus gitu kan ya sampai nasional bahkan. Ya meskipun teman-teman yang lain apa namanya sebagus itu memang, tapi itu keajaiban Allah aja ya, teman-teman. Ya, kemudian di lingkungan sekolah juga saya dapat apresiasi-apresiasi. Jadi waktu itu di angkatan, setiap angkatan itu ada namanya itu IC Award. Jadi semacam award yang diberikan kepada apa siswa-siswa ya mungkin terdisiplin, terhalakoh, terrajin dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Nah, itu alhamdulillah gitu kan waktu itu mendapatkan banyak apresiasi dari teman-teman dari Allah gitu. Ya. Nah, itu adalah apa ya? Momen di mana saya memutuskan untuk jujur sama Allah. Memutuskan untuk ya cerita aja gitu apa yang saya apa namanya yang saya rasakan. Ya, karena tadi gitu ya. em, Kalau cerita yang pertama tadi ada teman saya yang em, tanpa sadar dia melawan fitrah penciptaannya, fitrah untuk taat sama Allah. Kita misalnya nih azan asar misalnya jam 15.30 gitu ya. Tapi kemudian kita tunda-tunda, kita lihat HP dulu. Kita kan menahan diri kita. Kita tahu kan itu harusnya sholat, nih. Tapi kita nahan diri kita untuk nggak sholat. Itu kan melawan fitrah kita. Ya, melawan fitrah untuk taat pada Allah gitu kan kita sering merasa kita kita tahu kan kita lemah gitu. Kalau di Al-Quran itu Allah bilang wa khuliqal insanu dha'ifa, dan aku menciptakan manusia dalam kondisi lemah memang nggak berdaya gitu. Karena itu akan sangat bahagia sekali gitu ketika Allah itu dijadikan sebagai tempat bersandar. Tapi sudah seberapa clingy sih kita sama Allah? Sudah seberapa bersandar kita sama Allah? Ya, nah ini ya, bagaimana sih caranya melewati ujian tanpa berpura-pura? Ya, karena tadi ya, yang namanya hidup, saya tahu kalau saya ajak ngobrol teman-teman di sini satu-satu, saya akan menemukan berbagai macam ujian yang nggak gampang. Ya, saya akan menemukan berbagai macam kisah yang ketika teman-teman masih bertahan ya di saat ini, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Sudah sangat-sangat hebat, sudah sangat-sangat keren lah teman-teman bisa sampai di titik ini. Ya, tapi tadi kita sering merasa kita bukan siapa-siapa. Enggak. Nah, gimana caranya agar kita bisa melewati ujian-ujian yang Allah berikan, ya, tapi nggak pura-pura. Nah, ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah terima. Ya, langkah pertama adalah menerima masalahnya, menerima ujiannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Nabi Yusuf ya seorang nabi yang imannya nggak diragukan lagi, diuji. Nabi Ayub
Ya, Nabi Yakub ya, yang imannya sudah tidak diragukan lagi diuji. Nabi Muhammad diuji juga. Apalagi kita. Kita sangat membutuhkan ujian agar kita bisa terus menaiki tangga-tangga keimanan kita. Tapi ujian ini kadang hal-hal yang tidak kita ekspektasikan. Kita pengen tolak gitu. Kalau bisa mah kita tolak ujian ini. Tapi kan nggak bisa. Ya, memang terus harus gimana? Harus menerima memang bahwa oh memang fase ini adalah fase saya kehilangan. Oh fase ini adalah fase saya harus bisa melepaskan. Oh ini adalah fase di mana fase saya untuk bisa memaafkan keluarga saya. Oh ini adalah fase saya harus capek-capek belajar. Itu harus kita terima. Ya, bahwa kita sedang diuji, bahwa kita sedang merasakan ini. Rasa-rasa negatif itu justru harus diterima. Ketika kita lawan terus rasa itu, justru rasa itu akan semakin nyata. Ketika kita menerima rasa-rasa itu, justru rasa-rasa itu akan berapa ya, melebur gitu ya, berdamai dengan kita. Yang kedua adalah akui rasanya. Akui dengan kata-kata atau dengan tulisan, teman-teman. Gak cuma di dalam hati, oke ya Allah, enggak, tapi harus diomongin. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzati sudur. Dan rahasiakanlah ucapanmu atau nyatakanlah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Jujur ya, akui semua. Ya Allah aku sedih, ya Allah aku lemah, ya Allah aku merasa kehilangan, ya Allah aku nggak rela, ya Allah aku hancur, ya Allah aku pengen pergi, ya Allah aku pengen keluar dari lingkungan ini, ya Allah aku pengen udahan aja gitu. Semua yang kamu kamu rasakan itu apa namanya? Katakan. Ya, ya dan yang ketiga adalah mana tadi kan? Oh ini saya belum tulis ya. Yang ketiga adalah mintakan doanya. Saya mohon maaf ya, ini tidak tertulis ternyata mintakan doanya. Ya, mintakan doanya artinya gini. Yang pertama adalah kita eh, apa namanya terima ujiannya. Yang kedua kita akui. Yang ketiga kita mintakan. Ya Allah, aku ngerasa kehilangan banget dengan hal ini. Tolong ya Allah gantikan dengan orang yang lebih baik. Tolong gantikan dengan benda yang lebih baik. Tolong gantikan dengan lingkungan yang lebih baik. Ya jujur, apa yang kita inginkan. Dan alangkah lebih baik ketika kita mintanya itu nggak cuma di satu kali, dua kali. Ya satu hari, dua hari, enggak. Tapi seterusnya sampai Allah menjawab doa kita dengan keajaibannya. Ya, ya. Sampai sampai apa? Sampai ini. Waiting the miracle. Doakan dalam jalur langit kita. Mintakan pada Allah agar kita tadi ya dalam sehari itu kita banyak mendapatkan waktu-waktu yang istijabah, tapi kita sering lupa. Apa aja waktu yang istijabah itu? Coba dong tulis di kolom komen. Tulis di kolom komentar waktu-waktu istijabah yang teman-teman tahu apa aja. Boleh tulis di kolom komentar, teman-teman. Masih pada bangun ini? Tahajud, betul sekali. Setelah adzan dan iqamah, betul. Saat hujan, betul sekali. Saat turun hujan, saat malam Jumat, saat sujud. Tuh. Ya, setelah sholat fardu, itu juga istijabah, teman-teman. Ya, ada di buku, apa namanya, doa-doa dalam Al-Quran, dari yang ditulis oleh Dr. Miftah Farid ini. Beliau adalah ketua MUI di Bandung. Salah satu, di situ ada hadis ya, yang mengatakan salah satu waktu istijabah adalah setelah sholat wajib. Sholat tahajud tadi betul banget ya. Karena Allah turun di sepertiga malam itu untuk memintakan, untuk mencari gitu, mana nih hamba-hamba yang punya permintaan. Mana hamba-hamba yang mau bertobat kan kayak gitu. Tapi kita jangan lupa juga bahwa setelah sholat wajib, itu juga merupakan waktu yang istijabah. Jadi tumak nina dulu, duduk dulu, zikir dulu, minta dulu. Baru bisa melanjutkan aktivitas yang lain-lain. Nah ini yang sering kelewat. Ya beres sholat, salam, langsung pergi. Itu malaikat bingung dia mau nyatat
Mbak, nggak jadi doa. Ini waktu istijabah nih. Ya, saat sujud betul. Ya di kantor saya itu ada akhwat ya, beliau itu kalau sujud tuh lama banget dan gak cuma di sujud sujud terakhir, tapi di setiap sujud. Jadi zuhur itu ada 4 rakaat ya, ada 8 sujud dan dia di setiap sujud itu lama. Jadi kalau dia sholat tuh setengah jam sendiri kayaknya. Ya misalnya tanya gitu ya, kamu doa apa gitu? Ya aku banyak permintaan di setiap sujud. Jadi setiap sujud itu dia minta. Gitu. Ya, itu ya. Kemudian apalagi, apalagi waktu yang mustajab. Ya, kalau di surat Maryam tadi ya, apa namanya Nabi Zakaria itu dikabulkan doanya ketika beliau sedang apa berdiri ya justru setelah membaca apa kalau di kita itu sekarang syariatnya adalah setelah membaca Al-Fatihah. Ya, atau kalau di beliau sedang sholat sedang berdiri di mihrab. Ya, nah setelah Al-Fatihah itu adalah waktu yang momen doa yang istijabah juga. Jadi boleh tuh diam sebentar untuk memintakan doa kita. Kemudian lanjut untuk baca surat yang lain seperti itu. Malam ini betul, Elsa ya, betul sekali karena malam 1 Rajab. Nah, teman-teman nih, jadi setelah setelah kajian ini boleh ya sholat dulu 2 rakaat sholat sunnah mutlak untuk minta 1 tahun ke depan itu kita mau apa gitu ya. Oke, waiting the miracle. Nah, kemudian apa lagi Kak? Kita mempercayai jalur langit. Ya, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Ya, siapa yang sudah merutinkan ini? Ini Masya Allah ya, istighfar 300 kali, qobliyah subuh, sholat wajib ya berarti. Zikir pagi boleh dicatat dulu, difoto ya untuk dipraktekkan di rumahnya masing-masing ya. Ada Ba'di Aisyah, ini saya percepat saja ya, tilawah ya setiap harinya ada. Karena kita menjelang Ramadan, ya, jadi boleh untuk apa ya, melatih dari sekarang gitu ya, tilawah 1 hari 1 juz itu. Ya, Ba'da Isya, sholat hajat, tilawah 2,5 halaman, puasa Senin Kamis atau puasa Daud, sedekah subuh, thalabul ilmi seperti sekarang. Ya, dan upayakan ikhtiarnya. Kalau dulu saya waktu belajar itu, waktu olim itu ya belajar gitu kan. Kalau teman-teman sekarang apa nih? Ya, mencari jodoh atau mendapatkan sukses bisnisnya? Ya, Masya Allah. Nah, itu mungkin ya apa namanya teman-teman semua bahwa we don't have to pretend di hadapan Allah. Kita nggak perlu pura-pura di hadapan Allah. Jujur aja apa yang kita mau, being ambitious. Jadilah ambisius dengan mimpi-mimpi kita. Jadilah ambisius dengan apa yang kita inginkan. Tapi ketika tadi gitu ya, ketika kita sudah berupaya dengan jalur langit gitu ya dan jalur ikhtiar kita, tapi ternyata jawaban Allah ada yang lain, maka insya Allah itu adalah jawaban yang terbaik gitu ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi apa bisa diambil manfaatnya ya, jika ada yang salah maka itu dari saya, jika ada yang benar maka itu dari Allah ya. Saya kembalikan kepada MC, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Kak Atifa atas penyampaian materinya yang luar biasa banget sih. Kayak kita memang, kita kan manusia yang lemah ya. Jadi kalau di hadapan Allah tuh kita ya apa adanya aja gitu. Kita jujur. Justru apa ya, tempat ternyaman gitu ya. Apalagi kalau malam-malam orang-orang gak ada yang tahu. Teman-teman bisa ngadu aja. Pakai bahasanya nggak usah yang terlalu puitis-puitis juga nggak apa, bahasa kita aja kayak curhat gitu ya. Anggaplah Allah memang di depan kita gitu, di hadapan kita saat teman-teman berdoa gitu ya. Oke, kira-kira sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan boleh raise hand atau mungkin bisa on mic teman-teman. Kak Widiani atau Kak Dian, Kak Laras, Kak Kolita, teman-teman di sini ada kayak yang ingin bertanya. Oke, mungkin sambil menunggu, aku mungkin sedikit review dari yang catatan aku juga ya. Teman-teman mungkin nanti juga bisa apa sambil
mengingat-ingat ada yang mau ditanya kira-kira mumpung ada Kak Atifah jadi boleh ditanyakan sepuasnya teman-teman. Nah, jadi menurut aku yang tadi paling apa ya ke highlight gitu, jadilah kita ambisius dalam kebaikan dan kita juga apa ceritakan aja kalau gitu kayak kesusahan kita apa, terus juga hal yang mau kita rencanakan atau apa. Selagi misal Allah kasihnya misal bukan yang kita mau ya berarti ada yang terbaik atau mungkin ditunda nanti gitu ya. Oke, Alhamdulillah ada nih yang raise hand. Oke, silakan mungkin dari Kak Fatih Rahma silakan bisa on mic. Silakan Kak Fatih. Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Maaf nih, nggak bisa on-cam, kan dari tadi keluar masuk Zoom kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Mau tanya ini sih Kak, mungkin uh, Afifah ya, ada amalan gitu mungkin ya Kak ya, pas lagi nggak tenang selain sholat sama doa gitu aja sih Kak, Hmm. gitu. Soalnya dulu tuh sempat ya, eh, pas lagi burn out banget gitu ya, kan ada masalah, itu sempat dibawa zikir juga, tapi kayak masih belum tenang gitu loh. Ah, gitu aja. Ya, tapi Kak, Ya, sama-sama. Oke. Silakan Kak Tifa boleh langsung menjawab mungkin Kak. Ini kita pasti pernah mengalami ini ya. Apa namanya? Saya pernah waktu itu ada di fase di mana ketika ada apa ya? Ini harus kita coba cek lagi ya, Teh Fatih ya, dan teman-teman semua ke dalam diri kita sendiri. Karena kadang harusnya gitu, ini harusnya ya, harusnya ketika kita punya masalah gitu kan, kemudian kita merasakan ketidaktenangan di dalam hati kita, kemudian pikiran kita itu udah apa ya, udah berkecamuk gitu ya. Eh, Harusnya dengan sholat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran ya, eh, randomly aja ayatnya, berlama-lama membaca Al-Quran itu harusnya bisa meringankan bahkan hampir separuh gitu ya, masalah kita. Tapi ketika misalnya belum reda juga, mungkin kita harus mengambil langkah lain. Apa langkah lain itu? Kita bisa minta tolong gitu ya kepada orang-orang yang kita percaya, kita sharing masalah kita. Ya, sharingnya kepada siapa gitu. Kalau saya misalnya waktu itu sharingnya kepada guru-guru saya, kepada ustazah saya, kepada teman-teman yang saya tahu mereka punya kapasitas gitu ya, punya profesionalitas yang bisa membantu saya. Ya itu ya. Jadi cerita curhat gitu kan kepada mereka. Dan alhamdulillah waktu itu saya misalnya waktu itu apa namanya? Karena mungkin ada sudut pandang lain yang kita nggak sadari. Tapi ini benar-benar memang kita harus bisa memilih, memilah mana teman-teman yang bisa kita ceritakan dan kita mintai pendapatnya dan mana yang tidak. Karena kalau cerita aja gitu jatuhnya jadi nanti kita terlalu oversharing gitu ya itu juga nggak bagus juga gitu kan. Ya, tapi ceritalah kepada orang-orang yang kita tahu mereka punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, di situ kita akan mendapatkan solusi. Ya, waktu itu kayak misalnya saya pernah ada masalah apa? Saya sangat-sangat produktif banget, bukan produktif apa ya? Sibuk banget gitu ya. Ini itu dikerjain. Tapi kerjaan saya tuh nggak ada yang beres-beres. Capek, capek, sakit, sembuh, kerja lagi, sakit lagi gitu. Nah, itu saya ceritalah kepada ustazah saya gitu. Ustazah, kenapa ya? Eh, apa ustazah saya pengen telepon gitu kan. Oh ya aku, ayo telepon. Telepon lah kita kan. Telepon dan akhirnya beliau saya cerita gitu kan, "Ya, Ustazah saya kok kerjaan saya nggak beres-beres, bla 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 bla." Terus kata Ustazah, Atifah, ya, gimana tilawah kamu? Gitu. Ustazah bilang, "Tuk," gitu saya kan, oh iya ya saya karena sibuk gitu ya karena alasan sibuk saya ngerasa
nggak ada waktu untuk baca Quran. Ya, nggak ada waktu untuk baca Quran. Akhirnya saya mungkin waktu itu ya seminggu paling cuma sejam 2 jam bacanya. Ya, itu pun cuma di hari Minggu, habis subuh. Terus habis itu ya udah kerja lagi apa mengerjain hal-hal lain. Nah, ternyata itu dia, iya ustazah saya begini gitu. Saya ceritain sama ustazah saya. Terus beliau bilang, oh iya, gitu. Ternyata kita harus meluangkan waktu kita untuk Al-Quran, Atifah. Nanti Al-Quran yang akan membantu kita menata waktu kita, memberkahi waktu kita. Ya, semoga nanti kerjaanmu jadi lebih eh, mudah gitu kan, dan terselesaikan. Dan Alhamdulillah saya amalkan itu. Dan Alhamdulillah kerjaan saya juga beres. Kayak gitu Fatih ya. Jadi memang at some point gitu, kita tidak, tadi ya, kita ini manusia yang lemah. Kita butuh Allah, tapi bukan hanya kita, oh nggak boleh cerita sama manusia, nggak kayak gitu juga. Kita bisa berbagi gitu ya, meminta pendapat kepada manusia, kepada orang lain yang kita tahu punya kapabilitas, atau mungkin kita perlu pergi ke psikolog, itu juga boleh loh, nggak apa-apa gitu. Asal tadi kita tahu apa, karena kan sekarang ilmu psikolog itu banyak ya. Ada yang psikolog di Bandung, kalau di Bandung ada psikolog-psikolog yang memang ilmunya ke barat-baratan, ada psikolog yang memang apa namanya menyambungkannya kepada Allah, kayak di klinik saya ada psikolog juga, jadi promo ya. Tapi ini benar ya bahwa apa, ibu psikolog yang ada di kantor saya itu, yang ada di klinik saya itu, beliau selalu selalu menyambungkan gitu, curhatan atau apa namanya masalah pasien-pasiennya dengan apa, dengan Allah gitu. Jadi solusi permasalahannya itu adalah sesuatu yang insya Allah membawa lebih dekat pada Allah lah. Kan kayak gitu. Itu lebih, itu akan lebih baik dari, karena ada beberapa hal yang memang, ada beberapa poin gitu ya, ada beberapa momen di mana kayak waktu itu teman saya itu pernah punya panic attack ternyata. Jadi karena ada trauma gitu ya, dia menghadapi masalah, jadi ketika ada trigger dia panik. Panik terus dia cari orang siapa ya yang bisa diceritain, asal ngambil, asal cerita. Nah, itu jadi bumerang cerita itu buat dia. Ada momen yang seperti gitu ya. Jadi memang apa namanya, pertama gitu ya, eh, tentu gitu tadi sholat, zikir sudah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran, yang keempat mungkin apa, amalan, bukan amalan sih, aktivitas yang bisa kita lakukan adalah dengan journaling. Ya, Teh Fatih ya, karena sebagai perempuan kita kan dominan rasa ya. Kalau rasa ini belum kita lepaskan dengan tadi kita ngomong atau kita menulis, maka rasa itu akan masih berkecamuk, belum selesai di apa, di perasaan kita, di kepala kita, yang akan berefek pada, oh kita jadi insomnia, nggak bisa tidur gitu kan, kita jadi overthinking dan lain-lain. Maka perasaan ini harus diselesaikan, ya harus dikeluarkan, harus disalurkan. Gimana caranya? Tadi ada dua. Dengan bicara ya, atau cerita kepada orang-orang yang bisa kita percaya. Yang kedua adalah dengan menulis atau journaling. Journaling itu apa, Kak? Journaling itu menulis kayak diary gitu. Ya kalau sekarang kan booming lagi ya journalingnya. Sebenarnya itu adalah salah satu metode untuk melepaskan tadi ya, apa, perasaan-perasaan yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam kepala kita. Kayak gitu. Gitu Kak Fatih, gimana Kak? Oke, terima kasih Kak Tiffan untuk jawabannya. Untuk Sama-sama. Kak Fatih gimana Kak? Oh, mungkin ini ya ada terkendala sinyal mungkin ya. Tapi insya Allah teman-teman juga mungkin ada yang relate. Oh, terima kasih Kak Tifa atas sarannya. Kak Fatih jawab di Sama-sama. kolom komentar, Kak. Iya, oke. Alhamdulillah. Mungkin Semangat ya Fatih. semangat kita. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang terjawab ya. Mungkin ada yang mau nanya. Mungkin merasakan hal yang sama juga kayak Kak Fatih. Jadi bisa sekalian terjawab juga oleh Kak Atifah. Nah, mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan di sesi tanya jawab kita kali ini.
Atau ada yang mau ditanyakan, tadi ada yang kurang jelas atau apa gitu, teman-teman silakan. Mumpung masih ada Kak Atifah di sini. Bagaimana? Oke, mungkin apa ya mungkin teman-teman di sini nggak apa-apa sambil menyiapkan, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan via WhatsApp juga boleh, atau mungkin ada yang mau ditanyakan ke admin juga nggak Sambil apa-apa. ini juga aja Kak, apa yang paling berkesan dari malam ini Oh, apa gitu ke teman-teman ya. iya, boleh boleh boleh. Oke, siap, makasih banyak Kak Atifah. Nah, boleh teman-teman, kira-kira ada nggak nih yang paling terkesan dari materi Kak Atifah atau hal yang paling jadi insightful dan paling ngena gitu? Boleh teman-teman yang mau sharing, kira-kira siapa nih? Adakah yang mau sharing? Kak Widiani mungkin mau sharing Kak? Halo, suara saya ada. Oke, masuk Kak, masuk, masuk. Apa tadi? Ini Maaf, bisa nggak? sharing apa namanya yang tadi paling ngena dan paling didapat dari materinya Kak Atifah. Pastinya materi yang tadi ya, yang harus terima, harus akui rasanya, minta doanya itu benar-benar eh, step yang menurut saya, oh ya, bisa nih kayak kalau misalnya kita ada ujian ya, ujian dari Allah, entah ujian hidup, itu pastinya kita harus terima gitu loh, nggak boleh negatif thinking juga. Itu kalau saya sih mikirnya terus ya, terus akui rasanya pastinya kecewa atau gimana gitu. Tapi balik lagi, kalaupun itu ujian ya pastinya kita minta doa yang terbaik, minta saya dijauhkan dari orang-orang yang mau berniat buruk seperti itu sih. Jadi relate banget menurut saya dengan tiga step yang tadi. Masya Allah, terima kasih Kak Widiani udah sharing ya. Tapi dicatat nggak nih tadi 3 poin tadi yang Kak Atifah sharing? Catat-catat. Oh, Masya Allah. Mungkin boleh kali Kak disampaikan apa aja tuh 3 poin yang mungkin ada teman-teman yang tadi kelupaan nyatet gitu. Apa aja tuh Kak kira-kira? Kakak ini kan masih mute Kak, maaf. Maaf, maaf, Iya. kok bisa. Iya, tadi ke mute. Boleh silakan Kak Widiani mungkin. Bentar. Hmm. Oh, Yang pertama itu terima, terima masalahnya. Itu ada di surat Al-Ankabut ayat 2. Kabut Karena ayat. ya, Oke. karena kan eh, di sini kan kita juga pastinya di sini diuji ya pastinya. Kita selalu eh, terima juga kalau misalnya kita tuh nggak baik-baik aja. Pastinya juga harus curhat ke Allah juga kan. Terus yang kedua itu akui rasanya. Itu ya pastinya harus jujur aja sih yang semua yang kita rasakan, apa yang kita rasakan mau baik mau senang semuanya juga apa namanya, kita bilang aja ke Allah gitu. Misalnya aku capek ya Allah kerja misalnya, tapi aku bersyukur alhamdulillah aku dapat kerjaan misalnya seperti itu. Terus yang eh, ketiga tuh minta doanya seperti itu sih Kak. Kalau minta doanya berarti itu Maryam ya, surat Maryam kalau nggak salah. Itu sih Kak.
Iya, oke deh. Terima kasih Kak Widiani atas sharingnya dan Masya Allah mencatat dengan baik ya Kak. Semoga bisa diamalkan juga, dipraktekkan dalam sehari-hari. Oke, thank you Kak Widiani. Mungkin next nih dari kolom komentar ada Kak Dian. Tadi kena pas materi surat Yusuf. Mungkin boleh Kak Dian sharingnya gimana tuh di bagian materi surat Yusufnya. Terima kasih Kak Syifa sama Punten Kak Atifah. Ini sebenarnya emang lagi apa seneng baca Al-Quran, terus seneng baca artinya, dan pas banget lagi baca surat Yusuf. Terus harapannya sih ya apa namanya? Ya dengan bisa baca Al-Quran, bisa memahami artinya, terus hati kita jadi bisa lebih lapang, lebih ya intinya lebih lapang sih kayak gitu. Mm-mm. Terus sama kan tadi Kak Atifah sempat ngomong kalau misalnya ada di usia 20, 30, nah jujur ya agak malu juga sih. Aku usianya udah 40-an Kak. Masya Allah. Udah 40-an. Dan memang tetap ada apa namanya rasa burnout itu tetap pasti ada sih. Jadi makanya ini sedang merasakan jadinya mencoba untuk mendekat dan membaca Al-Quran dan memahami artinya dan berharap Allah eh, banyak memberikan kelapangan seperti itu. Amin, amin, Gitu ya Kak. Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Keren banget Makasih. Kak. Masih apa? Gak apa ya? Ya Allah memberikan kita hidayah. Turning point-nya beda-beda ya. Kita nggak bisa samakan antara orbit satu orang dengan orbit yang lain gitu kan. Mm-mm. Tiap orang punya timingnya masing-masing. Makanya aku apa namanya takjub aja sih sama teman-teman di sini yang masih sekolah juga, terus bener-bener apa namanya bisa ikut Zoom, terus mau belajar, mau nyari ilmu, apalagi tentang Al-Quran. Kadang aku di usia-usia sekolah juga sama sih sama kayak Atifah, kayak belum terlalu memikirkan itu gitu. Ya semoga teman-teman bisa sama-sama belajar termasuk aku juga sama-sama belajar juga gitu. Makasih. Sama. Sama-sama Kak Dian, Masya Allah. Jadi penyemangat kita juga nih. Wah, ayo kita kasih aplausnya dulu untuk kita semua, Ya, guys. reaction. Ya, boleh kasih reactionnya. Masya Allah. Ya, kita belajar sama-sama. Semoga bisa diamalkan dan semakin kepo dengan Quran. Jadi makin mendalami Al-Quran, teman-teman. Yang pastinya di Quran tuh emang relate banget sih dalam kehidupan sebetulnya. Ya, baik. Mungkin ada lagi kira-kira terakhir penanya yang ingin bertanya lagi, teman-teman, dari Kak Konita atau Kak Duita. Baik, nggak apa-apa, mungkin oke, sip, Alhamdulillah. Tadi juga udah ada sharing dari Kak Dian ya, dan Kak Widiani, juga pertanyaan dari Kak Fatihah. Mungkin cukup. Selanjutnya mungkin boleh closing statement dari Kak Atifah. Sebagai penutup, Kak Atifah bagaimana Kak? Ya, apa ya? Mulai sekarang bersikaplah klingi sama Allah. Bahkan untuk minum untuk eh, sehari-hari kita, gitu, uang jajan kita, apa kebutuhan-kebutuhan kecil, mintakan sama Allah. Allah adalah tempat yang sangat aman untuk kita klingi. Itu aja. Masya Allah, betul, betul. Jadi seolah biar kita memang ya sedekat itu gitu. Gak apa ya saling ingin sama Allah ya, Kak Atifah ya. Harus Oke, justru. Allah marah kalau kita nggak banyak minta. iya. Kalau kita minta ke manusia, itu kita banyak minta, mereka sebel kan. Tapi kalau Allah, kita nggak minta, Allah sebel. Iya, Itu jadi bedanya Allah ya. Allah ya.
Siap-siap. Oke, Alhamdulillah terima kasih banyak Kak Atifah atas materinya yang luar biasa dan semoga menjadi recharge kita gitu untuk semangat, lebih semangat dalam memperdalam Al-Quran, memaknai setiap bacaan yang kita baca dalam Al-Quran juga. Baik, Alhamdulillah sesi tanya jawab telah selesai teman-teman. Terima kasih banyak atas antusiasnya dan juga yang telah bertanya serta teman-teman yang udah sharing. Insya Allah di next kajian akan ada lagi di materi kedua. Mungkin untuk pengingat juga teman-teman bisa ikut join juga di kajian kelas kedua Desember itu fine journaling dan sharing session. Jadi teman-teman bisa lebih santai aja gitu kita nanya-nanya dan ngobrol-ngobrol bareng Kak Atifah. Baik, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kajian malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Atifah selaku pemateri dan seluruh sahabat berteman Quran yang telah membersamai sampai malam hari ini. Semoga apa yang kita dengar dan juga kita simak dan catat teman-teman nggak berhenti sampai pengetahuan saja, tapi juga bisa menjadi penguat langkah dan tenang hati dalam menjalani hari-hari ke depannya. Tapi ini juga bukan kelas berakhir ya. Tadi juga aku sedikit menyampaikan bahwa nanti di tanggal 27 Desember akan ada curhat session ya. Sekaligus belajar Quran Journaling bersama Kak Atifah. Dan bisa, jika teman-teman ada yang mau ditanyakan lebih lanjut juga bisa di tanggal 27 nanti. Dan pastinya akan kita sharing juga update di grup WhatsApp. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman. Sebelumnya juga aku mohon maaf mungkin saya Syifa sebagai MC pada kajian malam hari ini. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Terima kasih. Mungkin kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Silakan teman-teman, selamat istirahat. Dadah Siva, makasih ya. Sama-sama Kak Makasih, Tifa. Kak. Terima kasih, Kak. Kalau ada